Nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru, yang saya hormati para hadirin dan teman-teman yang saya banggakan. Hari ini saya berdiri di sini bukan untuk membawa kebencian, melainkan untuk menyampaikan kita hidup di negara yang katanya sudah 80 tahun merdeka. Namun pertanyaannya, apakah semua rakyat benar-benar sudah merdeka? Apakah anak-anak di pelosok Papua yang masih kesulitan mendapatkan pendidikan layak sudah merdeka? Apakah rakyat yang suara dibungkam ketika menuntut keadilan sudah merdeka? Hari ini penjajahan tidak selalu datang dengan senjata dan kapal perang. Kolonialisme zaman sekarang hadir dengan wajah lebih rapi. Ia datang melalui penyimpangan hukum, perampasan alam, ketidakadilan sosial, dan kebijakan lebih memihak kekuasaan dibandingkan rakyat. Dulu bangsa mengambil rempah-rempah kita. Sekarang ada pihak yang mengambil tanah, hutan, gunung dan laut. Yang dengan hutan adalah masyarakat adat sendiri. Dan seringkali kita menjadi korban adalah mereka yang tidak punya kekuatan untuk melawan. Hadirin yang saya hormati, kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Papua. Papua adalah bagian dari Indonesia. Papua bukan sekedar angka ekonomi. Papua adalah rumah bagi jutaan manusia mendapatkan pendidikan, kesehatan dan keadilan. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat di sana hidup dalam ketakutan, kemiskinan dan keterbatasan fasilitas. Negara seharusnya hadir sebagai pelindung, bukan sekedar penguasa. Hukum seharusnya menjadi tempat pencari keadilan, bukan alat untuk menakut-nakuti. Tetapi hari ini banyak masyarakat mulai kehilangan kepercayaan karena hukum terlihat tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Rakyat kecil cepat dihukum, namun mereka yang memiliki uang seringkali lebih mudah lolos. Ketika seorang petani mempertahankan tanahnya, ia bisa dianggap melawan hukum. Hadirin sekalian yang saya hormati, bangsa ini pernah belajar dari sejarah. Kita pernah melewati masa-masa kelam sebelum reformasi. Sebuah masa ketika kritik bisa dianggap ancaman. Sejarah mencatat bagaimana rakyat kecil seringkali menjadi korban paling pertama ketika kekuasaan terlalu besar dan pengawasan terlalu kecil. Dan ketika reformasi 1998 datang, rakyat berharap semuanya berubah. Mereka ingin hukum tidak lagi tunduk pada kekuasaan. Namun setelah puluhan tahun reformasi berjalan, rakyat mulai bertanya, apakah reformasi benar-benar telah selesai? Korupsi terus terjadi, dana pendidikan masih diperdebatkan, fasilitas kesehatan masih timpang. Namun di sisi lain, pejabat bisa hidup mewah dengan uang rakyat, tetapi korupsi terus berjalan. Rakyat diminta percaya hukum, uang negara hilang dalam jumlah fantastis, dana bantuan diselewengkan. Kita menghormati TNI dan Polri sebagai institusi negara yang memiliki tugas menjaga keamanan bangsa. Namun kita juga tidak boleh menutup mata bahwa dalam sejarah Indonesia ada berbagai kasus yang membuat kepercayaan masyarakat terluka akibat tindakan oknum aparat. Dari sebelum reformasi hingga sesudah reformasi, rakyat berkali-kali menyaksikan bentrokan tindakan kekerasan, penyalahgunaan wewenang. Ketika ada konflik, rakyat kecil yang lebih dulu ditangkap. Ketika ada kekacauan, rakyat kecil yang lebih dulu dicurigai. Kita harus jujur mengakui bahwa demokrasi tanpa keadilan hanyalah panggung sandiwara. Pemilu bisa berlangsung megah, pidato bisa terdengar indah. Hadirin sekalian, Papua menjadi salah satu contoh bagaimana negara seringkali gagal mendengar suara rakyat. Di tanah yang kaya akan sumber daya alam itu, masih ada ketimpangan pendidikan. Rakyat Papua, mereka membutuhkan rasa keadilan. Mereka membutuhkan didengar sebagai manusia, bukan hanya dilihat sebagai wilayah strategis atau sumber ekonomi. Gunung kaya, hutan juga kaya, tambangnya melimpah, tetapi mengapa banyak rakyat hidup susah? Jawabannya sederhana namun menyakitkan. Karena terlalu banyak kekayaan negeri ini berhenti di tangan segelintir orang. Kita diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bahwa seluruh rakyat memiliki
Pasal kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun seringkali bertanya, apakah keadilan itu benar-benar sudah dirasakan oleh seluruh rakyat? Kita diajarkan mencintai negara, karena kritik yang jujur adalah bentuk cinta yang paling berani. Kita diajarkan menghormati sejarah, maka jangan biarkan sejarah kelam terulang hanya karena generasi muda takut bersuara. Kita diajarkan bahwa pemerintah adalah pelayan rakyat, namun jangan sampai rakyat justru merasa menjadi pelayan kekuasaan. Maka jangan sampai rakyat di negeri sendiri merasa asing tidak didengar di tanahnya sendiri. Karena kolonialisme modern tidak selalu memakai seragam penjajah. Kadang ia memakai jas, kadang ia berbicara tentang investasi, kadang ia berlindung di balik kata pembangunan. Hutan ditebang, sungai tercemar, laut rusak, udara semakin panas. Padahal nenek moyang kita mengajarkan bahwa alam bukan warisan untuk dihabiskan, melainkan dititip untuk dijaga. Ada satu hal yang saya menyakitkan untuk dibahas, pendidikan dan kesehatan. Bagaimana bangsa ingin maju jika pendidikan belum benar-benar menjadi prioritas utama? Pendidikan bukan beban negara. Pendidikan adalah investasi masa depan. Negara maju dari guru yang dihargai dan anak-anak yang diberi kesempatan. Yang paling menyakitkan adalah melihat pendidikan dan kesehatan seolah menjadi dia tidak belajar gak DP materi, DP mimik tidak ada. Padahal negara maju lahir dari pendidikan. Apa gunanya pidato? Padahal kalau dia kuasai ini mau keluar DP mimik. Generasi muda jangan tumbuh menjadi generasi penakut, karena bangsa kita tidak akan hancur oleh kritik. Dia punya tadi gagal. Dan sebelum saya menutup pidato ini, izinkan saya menyampaikan satu kalimat. Yang paling berbahaya bagi sebuah bangsa bukanlah ketika rakyat miskin, melainkan ketika rakyat sudah terlalu lelah untuk berharap kepada negaranya sendiri. Bukan hanya bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan jabatan. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi muda, kita harus belajar sejarah. Karena bangsa yang merupakan sejarah akan mudah mengulang luka yang sama. Jangan menjadi generasi yang hanya pandai menghafal Pancasila, tetapi juga menjalankan keadilan sosial. Dan jangan menjadi generasi yang takut berpikir kritis. Kebangkitan nasional yang sejati bukan tentang seberapa mega proyek pemerintahan. Kebangkitan nasional yang sejati adalah kita rakyat kecil bisa hidup dengan adil. Ketika pendidikan dan kesehatan benar-benar menjadi prioritas. Ketika aparat menjadi pelindung rakyat, bukan sekedar simbol kekuasaan. Dan ketika kekayaan negeri ini benar-benar kembali kepada rakyat. Semoga Indonesia tidak hanya bangkit dalam pidato dan slogan, tetapi benar-benar bangkit dalam keadilan, kemanusiaan, dan keberanian membela rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok mau